اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita berlanjut, itu surat Fatir ayat 18. Sebelum kita berlanjut, kita buat dulu beberapa pokok. Yang pertama, dasar amal itu akan diterima oleh Allah sebagai amal makbulah. Makbulah itu artinya diterima. Yang nerima Allah itu dasarnya adalah iman. Dasarnya adalah iman. Yang iman itu wujudnya 3. Yang pertama, iman sebagai amal lisan. Maka orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atau kalau memakai surat Fatir, orang mengucapkan la ilaha illallah sebagai takrir, pernyataan lisan. Dulu di zaman Nabi, baiatnya langsung kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, saya di depan saksi yang ada, saya nyatakan, saya mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sudah disebut orang Islam. Sampai di situ. Sekarang nabinya sudah tidak ada. Maka pendekatannya administratif. Sepanjang seseorang menyatakan kepada negara, itu kan ada pilihan. Pilihan agamanya apa? Islam. Di KTP tertulis Islam, maka dia orang Islam. Apa sudah cukup menjadi dasar beramal? Ya sudah cukup. Di mata kita. Kita ini manusia. Jadi sepanjang, ini urusannya kita menilai orang ya, sepanjang kita melihat orang lain tercatat di KTP-nya Islam, maka dia orang Islam. Dan amalannya amalan Islam.
Ustaz nggak sholat tetap orang Islam, tidak mau infak tetap orang Islam. Sehingga kalau ia adalah anak kita, maka tetap ahli waris. Bagaimana nasib amalannya? Ya menurut kita punya amalan. Sampai di situ dulu. Tapi persoalannya iman juga bukan amal, bukan hanya amalan lisan, tapi amalan hati. Nah, selain mengucapkan la ilaha illallah, yang kedua hatinya memang menginsafi bahwa tidak ada pencipta alam raya ini kecuali Allah, tidak ada pemelihara alam raya termasuk diri manusia itu kecuali Allah. Dari sejak kita melihat bentangan alam ini sampai kiamat nanti sekalipun, dan karenanya kita insafi tidak ada yang berhak untuk disembah, ditaati kecuali Allah. Itu hatinya menginsafi. Tapi ada yang bisa melihat hati orang? Ada, kecuali Allah. Ada Allah, tapi selain Allah tidak bisa. Maka mengukur, menilai soal kualitas iman dalam hatinya hanya hak Allah. Kita terhenti pada yang dohir, dohirnya di KTP, yaitu agamanya Islam. Hatinya belum Islam, Ustaz. Wih, sejak kapan ada orang bisa membuat vonis hati? Sejak nggak bisa. Jadi kita tidak bisa menilai apakah hati orang itu Islam atau tidak Islam. Nah, itu persoalannya. Jadi kalau begitu kita meyakini bahwa amal itu disebut amal makbulah apabila didasarkan pada dua. Satu, amal lisannya memang bersyahadah. Dua, amal hatinya juga bersyahadah. Maka pastilah menjadi amal makbulah. Bahwa kita ini terbatas sampai masalah dohir, itulah hak kita. Hak kita. Maka Nabi bersabda, umirna, kami dapat izin perintah an-nuqatila, untuk membunuh siapapun yang manusia ya, tapi batasannya adalah hatta yashhadu la ilaha illallah, sampai sepanjang dapat kita saksikan dia bersyahadat. Dulunya Islam, maka sepanjang belum menyatakan keluar dari Islam nggak boleh dibunuh. Nah, dibunuh itu pun, diperangi itu pun maksudnya menurut perintah pengadilan. Karena orang itu dapat dihukum mati dalam 3 perkara. Satu, menyatakan diri keluar dari Islam. Lalu pengadilan Islam memutuskan manusia ini layak dihukum mati. Kalau tidak diproses dalam pengadilan Islam,
namanya murtad. Yang kedua, karena perzinaan padahal dia adalah orang yang sudah sedang berumah tangga. Zina, maka pengadilan agama Islam dapat memprosesnya dengan hukuman mati melalui metode rajam. Dirajam sampai mati kalau ada peradilan Islam. Kan pengadilan di Indonesia bukan pengadilan Islam, adanya pengadilan agama, bukan pengadilan agama. Yang ketiga, karena tuntutan balas dari keluarga korban yang meninggal, maka peradilan dapat mengkabulkan kisos, maka dibunuh. Ada 3 perkara kenapa orang itu dihukum mati oleh pengadilan. Itu yang dimaksud dengan umirtu an nuqatil, kami diperintahkan membunuh orang sampai orang itu terlihat masih sadar. Nah, ternyata KTP-nya Islam, nggak boleh dibunuh. Ustadz cuma pura-pura, ada kisahnya. Dalam suatu perang, namanya perang Yamamah, kan ada perang yang sifatnya kosal, ada yang duel kan. Ternyata prajurit kafir ini sudah tidak berdaya, tinggal dipenggal kepalanya. Mendadak dia mengucapkan la ilaha illallah. Usama, si prajurit Islam ini namanya Usama, menganggap ucapan la ilaha illallah prajurit kafir ini cuma modus, cara terbaik untuk tidak dibunuh. Lah si Rema bebohongan doang udah sebenarnya, hanya takut kamu dibunuh, dipenggal kepalanya, mati. Dilaporkan peristiwa itu, sampai kemudian ditanya, gimana kamu bisa menilai syahadat orang? Emang kamu tahu isi hati orang? Ya, tapi pura-pura dari mana kamu bisa menilai isi hati orang? Jadi nggak boleh, walaupun pura-pura, itu urusan Allah. Nah, sampai di situ kita berlanjut ke materi berikutnya, sirat fatir. Nabi Muhammad juga mengalami problem. Betapa sulitnya. Ya. Pertama, mengukur kualitas iman. Gimana ngukurnya ya? Pengennya Nabi Muhammad itu kalau sudah bersyahadat, ya sholat, ya zakat. Buati teman kita selalu saja perasaannya kedosaan. Ini Nabi Muhammad. Ini berkaitan orang kepada orang lain, sama dengan kita. Kita orang tua ngeluh ya, saya ini bingung punya anak nih, Islamnya Islam KTP kan gitu kan. Tapi salah, tambah maning duit laki mana anak kita. Aduh, dibuatin. Maka paragraf berikutnya akan menjelaskan ini semua. Allah berfirman, wala taziru
Ini ayat berapa ini? 18. Kita akan berakhir di ayat 26. Ya, dari ayat 18 berakhir di ayat 26. Wala taziru waziratun wizran ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana za qurba innama tundiru alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalat wa man tazakka wa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Gimana itu punya anak cuma bersyahadat doang, salat nggak berkualitas, zakat nggak berkualitas. Gimana nasib saya sebagai orang tua? Ini secara dohir berat masuk surganya ya. Kita ikut kedosan tidak. Kata Allah wala taziru, tidak berdosa waziratun wizron ukhra, tidak menanggung dosa atas dosa orang lain. Jadi tidak menanggung dosa atas dosa orang lain kalau sudah berhasil membuat secara dohir bersyahadat. Wa in tad'u musqalatun ila himliha, dan andai kata pun dan jika ada yang mampu menggendong, mengangkut beban yang berat, la yuhmal minhu syai'un, percayalah tidak mungkin ada satupun dosa orang lain yang bisa kita pangku, walau kana za qurba, walaupun itu kerabat dekat. Jadi jangan coba-coba berlaku bisa mengambil alih dosa orang lain, nggak bisa ya. Walaupun dia adalah darah kandung darah daging kita sendiri, orang keluarga dekat kita sendiri. Kata Allah, nggak mungkin kita mampu menanggung dosa orang-orang penting dalam hidup kita. Karena kaidah itu maka Nabi itu dibatasi hanya namanya hidayah irsyadi. Nabi berarti turunan Nabi itu kita. Nabi saja, Nabi Muhammad maksudnya itu hanya dibatasi dengan hidayah irsyad, yaitu hidayah yang membuat
umatnya itu tahu mana yang hak dan mana yang batil. Irsyad itu transfer pengetahuan, tapi lebih dari itu nggak bisa. Seperti hidayah taufiki, karena itu persoalannya sudah lebih dari apa yang bisa dilihat sampai ke hati. Nah, ayat ini untuk meringankan beban Nabi Muhammad sekaligus juga beban kita. Tapi Nabi Muhammad tidak boleh putus asa siang malam sampai kapanpun dalam rangka memberikan pengetahuan, mengajar umatnya untuk tahu mana yang hak dan mana yang batil. Lebih dari itu resiko ditanggung umatnya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra, karena tidak mungkin orang menanggung dosa orang lain, nabi sekalipun, kita sekalipun sebagai orang tua pada anak kandung kita, atau suami pada istrinya, atau sebaliknya istri pada suaminya, atau anak pada orang tuanya. Itu nggak bisa, ya, nggak bisa menurut Allah, dan jangan mau menurut kita. Jadi pertama nggak bisa, kedua siapa mau. Ada yang nekat, Ustadz, kalau anak saya divonis di penjara, lebih baik saya yang di penjara. Itu penjara bukan neraka. Ya, kalau sudah tahu neraka, nggak ada yang mau pasang badan menjadi joki masuk neraka, nggak ada. Itulah kenapa digambarkan di padang mahsyar itu masing-masing pada sibuk sendiri. Ada orang tua meninggalkan anaknya, suami meninggalkan istrinya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad termasuk kita hanya sebatas bisa memberi pengetahuan. Nah, saya nih sering saya ceritakan, paling hebatnya saya cuma bikin pintar bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah amalnya berkualitas atau tidak berdasar hatinya, itu kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Namun ya, ada yang bisa bikin kita ya berbunga-bunga lah sebagai orang yang berharap pada orang lain, yaitu innama, terbatas atau dibatasi, biasa diterjemahkan hanya saja. Tungdiru hai Muhammad, kamu cuma bisa memberi peringatan alladzina, pada orang-orang yakhshawna ada yakhshawna, ada khasya, ada khaf. La takhaf, ya kan? Janganlah kamu takut. Nah, kalau khafiyatun, kha, fa, alif, itu artinya takut karena melihat nyatanya, nyata.
wedi ning ulane ning ngarep terlihat. Kalau begitu siapa yang takut khofiah pada neraka? Kan belum lihat neraka. Siapa yang pengen ke surga? Kan pada belum melihat surga. Nah, itu dikembalikan kekuatan iman kita semua, sama dengan hadis malaikat nanya pada Nabi, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Pas giliran ihsan dijawab sendiri oleh malaikat, sing arani ihsan wis mati ya, bagaimana? Iya, pasar sore. KM. Iya, udah meninggal. Ihsan itu adalah kamu seolah-olah bisa melihat Allah. Andai kata pun tidak bisa melihat Allah, yakin sedang dilihat Allah. Sama, sudah pernah lihat neraka? Belum, tapi saya yakin dengan neraka. Dan andai kata pun saya belum lihat neraka, saya yakin neraka itu panas. Nah, itu udah sama nilainya seperti itu. Nah, itu namanya khauf, iya. Tapi kalau ada orang ceritakan pada saya tentang neraka. Neraka itu A, B, C, D. Kata siapa? Kata guru saya. Kata siapa lagi? Kata Nabi. Maka disebut dengan khasyiyah. Berarti dasarnya pengetahuan. Kebayang tidak orang tidak berpengetahuan. Maka jangankan membayangkan neraka. Tahu neraka itu menyakitkan aja susah. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang potensial bisa takut kepada Allah secara khasyah adalah al-ulama yang memiliki pengetahuan. Jadi pengetahuan adalah pintu takut secara khasyah. Tapi pengalaman empirik atau kekuatan membayangkan itu baru khafiyatun. Paling tinggi apa ya? Paling tinggi khafiyatun. Tapi setidaknya kita jadi tahu mana yang harus dihindari, maka perlu ngaji. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nah, ini kadang-kadang dimonopoli nih ayat ini. Ulama doang sing wedine Allah. Padahal kan maksudnya penuntut ilmu yang berpengetahuan itu tahu mana yang harus ditakuti dan mana yang tidak ditakuti. Nah, batasan Nabi Muhammad adalah khasyah. Jadi kalau orang itu sudah tahu apa resikonya zina, kalau belum berumah tangga resikonya jilid, dijilid itu berarti dicambuk. Kalau sudah sedang berumah tangga ditimpugi sampai mati, dirajam. Nah, itu tahu ya, hindari zina itu. Nah, dia tahu, berpengetahuan, maka Allah menegaskan, hai Muhammad, innama tungdiru, kewenangan kamu dibatasi hanya kepada alladzi, kewenangan kamu dibatasi hanya bisa memberikan peringatan alladzina yakhshawna rabbahum,
kepada orang-orang yang berpengetahuan, sehingga takut kepada siapa yang zat yang memelihara dia. Takut pada akhirat sepanjang pengetahuan tentang yang gaib. Sudah begitu wa aqamus sholat, dan mampu menegakkan sholat. Menegakkan sholat, batasnya itu. Dengan dua dasar itu, pertama adalah beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa itu? Apa saja yang belum tampak mata. Surga, neraka, besok masih urip-urip, ya kabar tentang masa akan datang. Udah begitu indikator lainnya kedalam menegakkan sholat. Terlihat menegakkan sholat, terlihat. Tinggal bicara kualitas enggak. Nah, dengan dua dasar itu maka bisa dibuat penilaian oleh Nabi Muhammad dan oleh kita bahwa orang itu mau membersihkan dirinya sendiri. Udah itu doang batasnya. Maka Allah menegaskan, wa man tazakka, siapapun yang mau membersihkan dirinya sendiri, mengevaluasi kualitas keimanannya, kualitas sholatnya, maka fa innama yatazakka li nafsihi, sebetulnya untuk dirinya sendiri. Karena setiap orang sedang berjuang agar amalannya naik ke langit. Bisa naik, nggak bisa naik, bukan urusan saya sebagai guru, Ustaz Tata, bukan urusan Nabi Muhammad. Urusan Nabi Muhammad adalah memberitahu pada umat, kamu kalau pengen naik amalannya A, B, C, D. Bahwa amalan itu harus naik ke atas. Maka harus berjuang agar amalan itu naik ke atas. Ya syahadu ilallah, diterima oleh Allah. Wa ilallahil masir. Lebih dari itu semua, kembalikan pada Allah. Wa ilallahi al-masir. Lebih dari itu semua, kembalikan pada Allah. Itulah kenapa sekali lagi batasan Nabi Muhammad apa yang tampak doang, tidak bisa melewati itu semua. Nah, pun sebagai orang tua batasnya ya apa yang tampak, sambil kita nasihati anak-anak kita. Ayah nggak dapat untung kalau kamu terus memperbaiki diri. Coba diperiksa keimananmu, kamu masih percaya nggak neraka, percaya nggak surga? Coba dong sholatnya ditegakkan. Bapak nggak bisa ngukur kualitas iman kamu dalam hati udah. Tapi kalau sampai ayah tahu kamu itu cuma pura-pura, itu udah kebablasan, sudah nggak bisa. Jadi sepanjang anak itu sudah mengerti mana yang harus ditakuti dan tidak takuti dan mana dipelihara, pasti kita sebagai orang tua tidak dapat dosa. Anaknya ternyata nggak sholat, sepanjang kita sudah memberitahu tentang pentingnya sholat, maka kita nggak berdosa. Sebaliknya, orang tua yang tidak peduli pada pengetahuan yang elementary, berarti yang elementary dua ya. Satu, anak tahu tentang yang gaib. Dua, anak punya kompetensi bisa menegakkan sholat. Menegakkan sholat yang bisa dilihat apa aja itu? Syarat, tertib, rukun, gerakan-gerakannya sebagaimana Nabi
suatu hari ada yang masbuk, sehingga sholatnya yang masbuk ini ditonton oleh Nabi. Demikianlah akhirnya si sahabat yang masih amatiran ini Islamnya menyelesaikan assalamualaikum. Kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salat mana? Sirke, dur salat naukan. Ternyata oleh Nabi terlihat gerakan-gerakannya belum sesuai, maka salat maningnya ditonton man Nabi ring si salat sireu primen salat maning wa innaka lam tusolli, kamu tuh belum becus salatnya. Itu yang tampak doang. Nabi nggak ngomong saya tahu isi hati kamu belum sholat. Ya. Jadi jangan coba-coba menilai isi hati anak kita sekalipun. Yang penting berjuanglah sekarang agar jangan mewarisi dosa anak gara-gara gagal memberi pengetahuan tentang satu perkara-perkara gaib, neraka, surga, pahala, sebagainya. Yang kedua tentang sholat. Ustadz, saya sudah bayar jasa, saya sekolahkan anak saya di Al-Izza, SD Persis, SD Muhammadiyah. Gimana itu? Saya sudah bayar jasa nyekolahkan anak. Apakah sudah terbebas? Nah, ada cerita itu Abu Lahab nakal bener. Pas perang Badar dia nggak berangkat. Dia bayar orang mewakili dirinya menjadi prajurit bayaran berangkat ke perang Badar. Banyak yang terbunuh. Abu Jahal terbunuh. Lah prajurit bayaran Abu Lahab banyak juga terbunuh. Abu Lahabnya emang gak terbunuh ya. Gitu. Jadi membayar jasa mendidik anak kita tidak serta-merta menggugurkan kewajiban kita untuk syadiah atau memberi hidayah irsyadi. Nah, maka walaupun menitipkan anak di sekolah Islam sanawiyah atau man 1 man 100, tetap orang tua harus bertanggung jawab. Maka di rumah dievaluasi lagi. Nah, itu kalau pengen kita tidak kecipratan dosa, khawatir anak kita tidak menegakkan sholat, tidak menegakkan zakat. Wa ilallahil masir. Kalau sudah mendidik anak, Nabi mendidik umatnya, maka lebih dari itu ilallahil masir. Urusan Allah dikembalikan kepada Allah. Sebagai kaidah, ini panjang nih. Gimana kalau istrinya badung itu? Hah? Tahu badung dari mana? Wong nggak ada pembandingnya. Tambah istri supaya tahu, oh ini mah badung daripada yang lain. Paruh hati kan nggak ada pendukung saya jadi. Wih, mangarisme semangat amat. Wama yastawi apa itu? Al-a'ma wal basir. Satu ya. Terus
Walad dulumatu walad nur. Apa lagi itu? Waladilu wala nur. Nah, satu lagi nih. Apa? Iya, satu lagi. Oh, diulang. Anggap aja walal akhwa. Entarnya dimarahin ya. Janganlah. Karena ini ada streamingnya, takut disalahin. Wama kabil al ahya. Nah, ahya itu anaknya siapa ya? Mang Iski, ya. Oke, Ahya ihya kan? Ihya ya. Al ahya terus wal amwa. Jadi total ada 4. Allah berfirman, hai Muhammad, udah jangan merasa bersalah. Lagi pula wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidak akan sama al-a'ma yang buta, yang tuli. Rame-rame ya? Ya, Mang Iman. Yang buta, yang tuli, iya benar. Al-a'ma yang buta, wal basir dan yang tuli. Walad dulumat aslinya wama yastawi ad-dulumat wan nur. Asalnya adalah wama yastawi ad-dulumat wan nur. Dan tidak akan sama yang gelap atau di dalam kegelapan dengan yang di dalam cahaya. Saya ulangi, walad dulumat walad nur itu aslinya ya. Wa ma yastawi dulumatu wan nur. Ustadz kok wan nurnya ditambah lagi pakai la? Kan sudah nggak perlu itu mestinya. Nah, itu di dalam bahasa Arab la-nya namanya lazatu. Lazatu itu ada menu ayam ekoran. Kalau nggak pakai diskon 93.000. Kalau diskon voucher 63.000. Iya, waktu ini tuh kuje. Pakai topping sambal bubuk itu tuh enak. Lazadai. Ini kan nih lazaidah. Zaidah. Tambahan la tambahan kadang ada mobil Aisyah itu. Oh, Poltekkes ya. Bisa. Saya mah ke Pak Anu aja lah, Mendiknas loh.
Ini apa? Padin Samsudin. Iki guna wong Pontang tiasa kena Poltek. Mau ke Serang ning Ciwarubing. Jadi lanya laza idah. Boleh sebetulnya menjadi walad dulumatu wan nur. Nah, kok pakai laza idah la tambahan. Nah, dalam bahasa Arab tambahan topping dalam rangka menambah cita rasa. Nggih. Salam ning Bu Nena. Ini mah Padin Samsudin iki mah. Iya, bukan Samsudin Idris. Saya mengingat Samsudin Idris, bukan salam Bu Nena. Begitu juga waladilu walal harur, belum saya terangin ya, mesti lamban ya. Itu aslinya wama yastawi adilu wal harur. Tidak juga sama, tidak akan sama adilu yang dapat kanopi. Dilu itu apa? Payung, kanopi, terpal, apapun yang membuat tidak kepanasan karena sinar dari atas, namanya dil. Nah, lawannya al-harur. Cuma al-harur ini dimaknai dua. Satu, panas karena hawa. Hawa panas. Seperti kan najan ditunggu ke panas banget. Karena hawa itu berkaitan dengan dibawa angin. Tapi ada juga yang menerjemahkan al-harur itu panas karena adanya cahaya dari atas atau matahari. Itu al-harur. Jadi mau arti pertama atau arti kedua tetap al-harur artinya panas. Nah, adil itu artinya ya kanopi apa disebutnya? Payung. Jadi nanti ibu-ibu di padang mahsyar itu ya Allah digambarkan matahari itu jaraknya cuma sejengkal. Nah, nggak akan mungkin lah dialami bapak-bapak ibu-ibu. Kita nanti dipayungi oleh Allah. Itu maksudnya dil. Begitu juga wa ma yastawi al ahya, tidak akan sama orang yang hidup walal amwat. Dah, dengan orang mati. Lah iya, makanya ini nih. Ada dua metode. Ini ada dua metode. Bagaimana membaca model ayat-ayat ini? Metode pertama adalah perbedaan-perbedaan itu menunjuk pada makna tertentu. Mana perbedaannya? Satu, al-a'ma al-basir, yang buta dengan melihat. Itu berarti makna tertentunya apa itu? Berarti yang beriman dan yang kafir. Nah, itu menunjuk pada makna tertentu. Ad-dulumat wan nur. Berarti ad-dulumat
Surga, neraka, An-Nur, surga. Waladil, bukan ini. Dulu mata apa ya? Dapat petunjuk dan tidak dapat petunjuk. Ini didahulukan nih. Nah, ini dapat petunjuk. Ini maksudnya petunjuk dari Allah nih ya, bukan dari kita ya. Nah, ini neraka, ini surga. Nah, yang ini petunjuk Allah dan petunjuk tidak dari Allah, maksudnya taufik ya. Taufik dan hidayah. Nah, ini dapat petunjuk irsyadi atau berilmu ya. Berilmu dan tidak dapat petunjuk irsyadi atau hidayah irsyadi, kan tadi udah. Atau tidak berilmu. Orang bodoh kan disebut mati. Nah, itu metode pertama. Jadi perbedaan ini, al-a'ma bedanya dengan basir apa? Dulumat bedanya dengan an-nur apa? Adilu bedanya dengan al-harur apa? Dan pamungkasnya begitu juga al-ahya bedanya dengan al-amwat apa? Ternyata memang nggak bisa disamakan. Ustadz, berarti itu kayak kiasan ya? Ya enggak juga. Kita enggak mentakwil ayat, enggak. Nah, itu metode pertama. Hah? Pegel ngadegeri tipis. Maksudnya pading males sih metode foto be. Klik foto, suruh nyatet mah. Metode kedua adalah bahwa Allah membedakan satu dan yang lainnya untuk memperkuat perbedaan kekafiran dengan keimanan. Pertama kita kaji dulu wa ma yastawi al-a'ma wal basir. Hai Muhammad, jangan merasa bersalah, karena bagaimanapun al-a'ma itu beda dengan al-basir. Orang yang kafir itu pasti buta, sedangkan yang beriman itu pasti melek. Maka gelap mata, serampangan itu khasnya orang kafir. Tapi orang yang melek itu tidak serampangan. Nah, yang jadi masalah, Ustadz, anak saya Islam dan belum pernah keluar dari Islam. Tapi nyatanya gelap mata, ya tetap dia Islam.
di mata kita sebagai orang tua. Di mata Allah ya tetap kita berharap Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rupanya anak kita akhirnya mohon diri, papa, mama, thanks ya udah membesarkan AA ya. Mau pamit keluar dari Islam misalnya. Ya bagus, dia masih punya akhlak lah. Masih pamit. Ya udah, itu batas kita mendidik anakku. Jangan dipaksa, udah kalau kamu keluar Islam yang penting ngaji ya, orang pelongo. Karena beda antara orang buta dan orang tidak buta. Walad dulumat walad nur, begitu pula yang di dalam kegelapan. Kenapa orang gelap? Ndasmu itu gimana itu ya? Yang ngomong bukan ndasmu. Yang gelap kau. Oh itu salah, bukan Pak Prabowo itu, Pak Luhut ya. Pak Luhut. Kenapa orang dalam kegelapan? Karena tidak mendapatkan hidayah irsyad, petunjuk yang membuat dia tahu mana A, B, C, D sampai Z. Maka dia dalam kegelapan. Mirip Ustadz dia dengan yang berilmu dan tidak berilmu. Beda. Bedanya apa? Kalau berilmu tidak berilmu itu artinya peristiwa hanya sepanjang ilmu pengetahuan. Tapi ustadz, guru-guru yang tulus itu tidak sesederhana ilmu pengetahuan. Doanya yang tulus dari guru itu membuat murid santrinya itu memang punya kelas. Tapi itu batasnya sampai di situ, yaitu tidak dalam kegelapan, tapi dalam an-nur, cahaya. Cahaya. Maka ada paribahasa alang ilmu, nurun, ilmu itu membuat orang menjadi tidak adulumat, gelap. Ujung-ujungnya percaya tidak percaya, calon ahli neraka dan calon ahli surga itu sudah bisa dibedakan, tapi kita belum bisa lihat. Kata Allah waladilu, dan yang nanti dapat kanopi payung di padang mahsyar itu pasti tidak akan sama dengan orang yang memang akan panas-panasan. Waduh, ngejeletet kepanasan ya, karena tidak dapat fasilitas payung. Sedangkan tukang payung yang di Gambir, di Tanah Abang itu kalau hujan tuh nggak ikutan di sini, jadi nggak ada tukang payung di sini. Nah itu kelihatan sebetulnya berbeda, tapi sayang kita nggak bisa lihat, nggak bisa. Bapak ini insya Allah jadi ahli surga, nggak bisa. Ujung-ujungnya, hai Muhammad, jangan merasa bersalah. Lagi pula, wa ma yastawi, mual bakal sama al-ahya'u, orang yang dianggap hidup karena berilmu pengetahuan, nah maksud itu. Walal amwat, dan yang dianggap mati karena jahiliyah, menolak ilmu pengetahuan. Jadi nggak akan sama. Nah di sini digunakan kata yastawi, sampai kapanpun tidak akan bisa disama. Sampai kapan? Berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang paling rendah
terbit harapan kita pada orang lain, terutama kerabat kita, adalah kalau mau belajar aja. Lebih dari itu dah. Wa ilallahil masir, kembalikan urusnya pada Allah. Makanya tangisi anak kita, anggota keluarga kita, agar mau aja belajar tuh. Kita buat rumah kita jadi madrasah keluarga kita. Keluarkan uang, nyewa ustadz, nyewa guru privat, agar anak-anak kita, termasuk istri-istri kita, Paris, itu mendapatkan setidaknya pengetahuan agama. Istri kita mengaris. Innallaha yusmi'u man yasha. Allah yang berkehendak bikin dengar siapapun, termasuk yang udah mati. Hebat satu. Allah, innallaha, cuma Allah, cuma Allah ya. Yusmi'u, yang bisa bikin mendengar, man, siapapun, yasha. Para ahli tafsir berdebat, man yasha ini siapa? Yang di alam dunia atau man yasha yang di alam lain? Alam, ingat alam ya, bukan makhluk, alam. Nah, jawabannya mudah. Memang di alam dunia ini pada keuripeke juga belum tentu lo bisa dengar. Walaupun sampai berbusa saya nerangkan ABC, belum tentu. Karena hak prerogatifnya pada Allah. Jadi jangan sombong mentang-mentang durung budeg. Allah bisa bikin yang saya omongkan nggak terdengar apapun. Karena wakron, ada penyumpel, bisa headset, bisa tai kuping, bisa mikirkan yang lain. Tapi yang pasti itu di dunia ya, yang pasti di alam ruh Allah juga bisa bikin beberapa makhluknya mendengarkan suara dari alam lainnya. Ya, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Tapi kepentingannya, aku panjang ngobrolkan uang. Sekarang baru mau berhubungan dengan yang sudah tidak ada. Waktu ada, kenapa nggak serius? Yo, mendingan sikit. Ngajar ngaji sikit, iki meslah jadi wacakaken kurang sing urut-urut. Kalau mau mas sekarang. Tapi ini saya ulangin ya, ini penting supaya jangan kita itu menganggap remeh kesempatan hidup ini. Begitu mati baru terasa. Ya, itu kehilangan Roma Irama. Liriknya yang ini mah kehilangan Roma Irama, yang firman beda lagi. Innallah, cuma Allah yang bisa bikin dengar siapapun. Sedangkan kita, wa ma anta, hai Muhammad, sekalipun engkau bimusmi'in, tidak bisa bikin orang mendengar. Mangfil kubur, kalau sudah beda alam. Apa maknanya ini? Gunakan waktu sebaik mungkin sebelum beda alam. Beda alam. Jangan dipakai dalil. Nanti walaupun ayahmu udah nggak ada, nanti mama ngobrol sama ayah di kuburan. Oh nggak. Sekarang kalau memberi nasihat, mumpung masih dikasih hidup. Karena kalau sudah di alam yang berbeda, kita nyebutnya alam barzakh, alam kubur, maka Allah doang yang bisa bikin dia dengar. Gitu. Jadi manfaatkan waktu tersisa dengan suami, ayah. Nanti nih pulang nih, yang masih punya suami, yang masih punya suami.
Ayah mumpung mama masih hidup, tolong dong kata-kata hari ini. Maka kata suaminya, mama cantik. Ya Allah, kata-kata hari ini. Saya ulangi, innallaha yusmi'u mayyasha. Hai Muhammad, nanti cuma Allah yang bisa bikin dengar siapapun. Wa ma anta, dan engkau Muhammad bimusmi'in man fil kubur, kalau udah mati nggak bisa bikin dengar lagi. Gunakan waktu sebaik mungkin sebelum dia mati. Gunakan. Ceramah baik ceramah, tapi batasannya cuma transfer pengetahuan. Nggak usah ngoyo sampai, ya Allah please tolong dong, kamu bersyahadat, kamu sholat, kamu zakat. Saya takut diajab gara-gara kamu gak sholat. Enggak kesana. Wala tajiru wajiratun wizra ukhra. Inna arsalnaka karin. Ayo, enggak guys. Mana ayat satunya ini hilang nih. In anta illa nazirun. Menarik nih. Ini kenapa Ustaz tidak ada basirunnya? Kan biasanya lazim in anta illa nazirun wa basirun. Cuma ngasih peringatan. Para ahli tafsir berpendapat ini ayat 23 ya. Ini fokus pada umat yang memang badung, yang terancam masuk neraka, tapi masih diceramai oleh Nabi Muhammad. Ya Muhammad, in anta illa nadirun, kamu cuma batasnya memberi peringatan, karena sudah nggak bisa ngasih kegembiraan. Mana yang lebih berefek pada kejiwaan bapak-bapak, ibu-ibu? Pengen lihat perempuan cantik? Jangan ibu-ibu, bapak-bapak. Penasaran pengen lihat perempuan cantik? Apa ketakutan orang yang kegiles truk? Mana yang lebih cepat membuat penasaran? Enggak, pasti lebih paranoid membayangkan ada enggak yang sampai bener sih sampai kegiles orang ngandel gitu ngedelang. Ada enggak sampai gitu? Enggak kan? Mendengar ceritanya sudah bikin nggak enak makan. Allah, kebayang matanya keluar, darah mengucur. Aduh. Tapi diceritain perempuan cantik, sing bener sih, kita mau ngandel dorong ngedeleng, nanti gitu. Iya kan? Itulah kenapa kata Allah, wa ma in anta illa nadirun. Batas akhirnya dia paranoid nggak kalau diceritakan neraka. Misalnya nggak percayalah, belum melihat, malah itu udah habis deh. Udah habis pintu hidayahnya. Karena kalau bercerita tentang surga boleh jadi susah Ustaz dalam mendorong surga, ya susah. Tapi kalau diceritakan neraka, emang perlu melihat neraka aslinya kan? Nah itu dinding akhir dari batas kita ceramah atau berdakwah. Ini sekelas Nabi Muhammad lah, apalagi si Manar tambah maning wis ngantuk, wis nak ngantuk aja. Biasanya lah meremang iman Pak Jeffrey. Inna arsalnaka, hai Muhammad, jangan merasa bersalah, karena Nabi Muhammad ini punya problem. Orang-orang terbaiknya, maaf, termasuk pamannya. Bukan sembarang paman loh ini. Paman yang menjadi bokhir dan jeger dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Ya, kebayang pamannya tidak berafiliasi pada perjuangan keponakannya ini. Itu pun terhenti langkah Nabi, di mana akhirnya pamannya gagal mendapatkan hidayah taufiki. Ingat,
hidayah taufiki, padahal sudah mendapat hidayah irsyadi. Orang yang paling dapat menerima ajaran Nabi, ajaran Islam, ya dari keponakannya ini, namanya Nabi Muhammad. Tapi Allah menunjukkan batasan manusia termasuk Nabi dan kebebasan Allah berkehendak. Maka Allah menegaskan, hai Muhammad, inna arsalnaka, tugas yang kami berikan kepadamu bil haqqi, secara benar. Apa yang disebut hak? Satu, petugasnya namanya Nabi Muhammad, bukan orang lain. Itu udah benar. Yang kedua, kontennya Al-Quran dan wahyu yang belum tentu dibukukan dalam Al-Quran. Kita nyebutnya hadis Qudsi. Itu juga benar. Yang ketiga, perangkat yang dilibatkan. Istri Khadijah. Habis istri Khadijah siapa lagi? Siapa lagi? Itu menurut kehendak Allah. Nah, itu al-haq, benar. Itu terbatas pada dua tugas. Satu, basyiron, nah yang tadi hilang ya. Yang kedua, nadhiron. Di ayat 23 basyironnya hilang karena fokus pada orang yang terancam masuk neraka. Ini mah basyiron wa nadhiron. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Nggak usah baper lah, baper banget. Beberapa kiai ustadz mengeluh, apa salah saya cuma pengen hilangnya bid'ah, tapi saya dikriminalisasi. Kamu bukan the first, kamu bukan orang pertama. Andai kata Nabi juga merasa berat amat ya, maka kata Allah, kamu bukan orang pertama. Wa min ummatin, betapa banyak umat illa khala fiha nadhirun, yang sudah baru itu dikirim petugas Allah pada fase pemberi peringatan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka itu menolak, akhirnya diazab oleh Allah. Wa yukadzibuka, ujung-ujungnya kamu yang mengatakan kebenaran, malah kamu yang dianggap hoax. Itu yang disebut yukadzibuka, ya, yang melakukan investigasi ilmiah malah yang dijadikan tersangka. Itu bukan barang baru, biasa-biasa aja kali. Itu kan di buzzer, di influencer, nah Nabi Muhammad bohong itu. Malah yang jadi dikampanyekan musuh masyarakat yang bikin gaduh siapa waktu itu? Nabi Muhammad kan itu. Jadi bukan barang baru. Faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusulun bil bayyinat. Dari dulu begitu, setiap kali Rasul diutus membawa al-bayyinat, ada Zabur, ada kitab-kitab yang terang benderang, tetap dikriminalisasi. Malah disebut pembuat kegaduhan dan membangun hasutan dari dulu. Jadi bukan barang baru. Summa akhadtul ladina kafaru. Ingat tugas Rasul ada berapa tadi? 1 al-Bashir, 2 an-Nadhir. Kalau situasinya kredit, yang beriman sudah sulit didapat, maka ceramahnya tinggal satu konten neraka, ajab. Maka tugas Bashir menjadi tidak berguna, yang berguna tugas Nadhir. Hati-hati, azab pasti turun. Nah itu asing gitu. Jadi kalau tugas Nabi tinggal satu, an-Nadhir,
Fa'akhadat, maka Allah akan mengazab orang-orang kafir. Fa kaifa kana nakir, bagaimana kami akan membasmi orang-orang itu. Jadi kalau kita ini dari beriman merosot diiming-imingi surga sudah nggak bisa, akhirnya tinggal istrinya nasihati suaminya, ayah mama takut ayah itu masuk neraka. Asalnya mah bukan itu mama, ayah mama mah seneng mudah-mudahan kita barengannya ke surga. Lama usia pernikahan bicara surga udah nggak mungkin. Ayah mama mah takut mama ke surga ayah ke neraka. Kamu ngomong apa sih? Hati-hati tuh. Kalau sudah sampai peristiwa jadi begitu, mungkin azab untuk suaminya datang, mungkin stroke, mungkin di PHK, mungkin dibuat ketelimbang dengan perempuan yang bukan ahli surga. Hati-hati. Jadi kita bisa lihat dari tandem kita, orang tua ke anak, suami ke istri, istri ke suami. Batasnya dari cerita surga Bashir, tersisa cerita neraka. Naudzubillahi min dalik, summa naudzubillahi min dalik. Nah besok Sabtu dan Ahad kita lanjutkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.